Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah ala kulli halin. Dua kalimat ini adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai syarat mutlak untuk kebahagiaan. Karena siapapun yang tidak menghafalkan dua kalimat ini disebutkan bisa digaransikan dia tidak akan bahagia. Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan dua kali, di dalam surat Ibrahim ayat 34, kemudian berikutnya di ayat surat An-Nahl ayat 18. Allah sebutkan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmatku la tuhsuha. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menjumlahkan. Tidak akan ada seorang pun yang mampu mengkalkulasikan nikmat yang Allah berikan. Kemudian di dalam surat An-Nahl Allah tutup dengan kalimat innallaha la ghafurur rahim. Di dalam surat Ibrahim Allah tutup dengan kalimat innal insana la zalumun kafara. Manusia itu zalim lagi kufur. Apa hikmahnya, apa maknanya? Dulu kebetulan Ustaz Purwadi ini ngisi mata kuliah Al-Quran dan Sains. Saya masih ingat banget. Dan di situ saya sempat dapat C+ dan saya perbaiki nilai itu. Benar. Jadi tulisan itu benar. Saya dulu dapat C+, Masya Allah. Jadi itu cukup menjadi pecut untuk tamparan istilahnya, untuk memotivasi saya. Masya Allah, beliau itu mengajarkan kita bagaimana berpikir itu terstruktur. Nah, termasuk bagaimana Al-Quran itu ternyata saintifik banget dan luar biasa. Apa hubungannya apa yang saya ucapkan tadi? Yang pertama kali tadi saya paparkan Rasulullah SAW ya mengajarkan kita dua kalimat yang tidak bisa keluar dari kehidupan kita. Karena setiap hari kita akan bertemu dengan sesuatu keadaan yang membuat kita senang dan keadaan yang membuat kita jengkel. Kan tidak mungkin sehari ini kita jengkel terus 24 jam atau senang terus, tidak mungkin. Ada orang yang sakit pun di rumah sakit tidak mungkin sakit-sakitan terus. Karena orang kalau seandainya sakit terus-menerus sampai 2 jam, tidak mungkin tubuhnya itu kuat. Bisa jadi beliau akan meninggal. Biasanya orang sakit kan nggak lama, nanti ada rasa nyeri sebentar. Nah, maka hal-hal yang semacam inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, karena bergantian antara kebaikan dengan keburukan. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan kita kalau menemukan sesuatu yang menyenangkan kita, sesuatu yang membuat kita senang, sesuatu yang membuat kita gembira, membuat kita tenang, Rasulullah mengajar kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita sedih atau jengkel atau mendapatkan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang menurut kita kurang nyaman, Rasulullah mengajarkan kita alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap sesuatu. Kenapa kok sama-sama alhamdulillah? Itu untuk diri kita. Kalau kita mendapatkan berita musibah dari orang lain, baru kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau untuk diri kita, karena rumusnya jelas. Allah sebutkan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan. Jadi kata syukur dari dalam Al-Qur'an itu dari kata syakara. Dari kata syakara itu disebutkan 75 kali dalam Al-Qur'an, berbanding dengan kata bala. Artinya apa? Barang siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah, maka dia akan menemukan bala. Syakara itu artinya membuka, artinya menampakkan. Nah, oleh karenanya setiap kita tidak bisa keluar dari nikmat yang Allah berikan. Oleh karenanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain atau At-Tabari yang dia menggunakan metode tafsir bil ma'thur, ya, menjelaskan ayat dengan ayat, ya. Dia menjelaskan Al-Fatihah ayat 1 alhamdulillahirabbil alamin, ya, dengan surat Al-Kahfi ayat 1 alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Artinya apa? Hal yang perlu atau paling penting kita syukuri selama kita hidup adalah adanya Al-Qur'an. Ya, jadi ulama menjelaskan yang paling penting kita syukuri selama hidup kita adalah Al-Qur'an. Kenapa? Salah satunya adalah Al-Qur'an inilah yang akan membuka segala kesempitan hidup kita. Sebagaimana rumusnya di dalam surat Thaha ayat 124, 125, 126. Allah sebutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari pengajaranku, ya. Artinya peringatan Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau mengkajinya, tidak mau mentadabburinya, tidak mau memahami isinya, tidak mau menghafalkan Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan mendapati penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta.
Dan dia tanya kepada Allah di ayat berikutnya, dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan dulu aku di dunia bisa melihat? Apa jawabannya Allah? Bukankah telah datang ayat-ayat kami kepada kalian? Fanasitaha, kalian abaikan. Begitupun hari ini kalian juga diabaikan. Ini tamparan keras. Begitupun dengan Rasulullah SAW yang menjadi tolak ukur atau menjadi role model kita dalam bersyukur. Rasulullah itu ciri-ciri orang bersyukur kan jarang sambat, jarang mengeluh. Nah, Rasulullah itu pernah mengeluh dan sekalinya mengeluh, Allah abadikan keluhannya Rasulullah itu di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30. Rasulullah pernah mengeluh dan keluhannya ini diabadikan. Dan ternyata keluhannya Rasulullah berkaitan dengan kebutuhan dasar kita. Rasulullah mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura. Mahjura itu artinya apa? Sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dilupakan. Ya, Pak Quraish Shihab menjelaskan makna mahjura itu ada 4. Dia mengutip dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, kemudian itu dimasukkan nanti di dalam pengantar surat Al-Fatihah dan di dalam penjelasan Al-Furqan tadi itu. Apa makna mahjura? Al-Quran diabaikan dari 4 hal. Yang pertama, Al-Quran tidak lagi dijadikan bacaan sehari-hari. Yang kedua, Al-Quran tidak lagi dijadikan pedoman. Yang ketiga, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai penegak syariat atau rambu-rambu. Dan yang keempat, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai obat. Dan ternyata 4 hal ini berkaitan dengan kebutuhan dasar kita. Yang pertama, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai bacaan sehari-hari. Itu sebenarnya berhubungan dengan algoritma otak manusia itu suka sama hal yang baru. Yang dapat rumah baru senang, mobil baru senang, rumah baru ya kan, pakaian baru, apapun yang baru gitu. Istri baru, suami baru, maksudnya istri tetap itu tapi menjadi pribadi yang selalu baik, ya kan? Itu manusia suka yang baru. Buktinya apa lagi? Sekarang kita lihat orang kalau scroll TikTok, YouTube, Instagram, dia buka nggak terasa 1 jam 2 jam. Kenapa? Karena dia mendapatkan informasi yang baru. Nah, Al-Quran itu mempunyai syarat. Ya, memenuhi syarat-syarat informasi itu bisa diterima oleh akal sehat. Orang yang berakal sehat akan menerima 4 syarat informasi yang bisa diterima. Yang pertama, dia indah dan menarik. Dan kalau lihat video di YouTube atau di Instagram atau di TikTok, kan suka kalau indah dan menarik. Penyampaiannya bagus, kualitas videonya bagus, audionya bagus. Kemudian yang kedua, informasi itu bermanfaat. Yang ketiga, informasi itu jujur. Ya, kemudian dia valid, terukur, tidak berubah, tidak bertele-tele. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tidak ada hoax, tidak ada kebohongan. Maka 4 syarat ini, itu biasanya kalau kita nonton video, dia indah dan menarik. Saya gitu. Kemudian ternyata syarat yang kedua tidak bermanfaat, kurang bermanfaat untuk kita. Misalnya bapak-bapak nonton video bagaimana cara buat kue supaya ngembangnya bagus. Kita nggak tertarik walaupun itu indah, menarik, jujur, tidak ada kebohongan. Tapi kalau kurang bermanfaat kita nggak nonton. Begitupun sebaliknya. Misalnya ada video yang indah, menarik, terus bermanfaat untuk kita. Misalnya tentang bagaimana cara merawat mesin mobil atau motor. Ibu-ibu nggak tertarik. Nah sebaliknya kan begitu. Walaupun dia sebenarnya bermanfaat untuk kita. Tapi kalau bermanfaatnya untuk orang lain kita mungkin langsung di skip. Oleh karenanya kalau Al-Quran dia indah dan menarik. Kemudian Al-Quran pasti bermanfaatnya. Yang ketiga, Al-Quran jujur, valid. Tidak pernah berubah dari zaman Rasulullah sampai sekarang, tapi mampu merubah keadaan menjadi lebih baik. Karena ada jaminan dan garansi dari Allah. Siapapun yang membaca Al-Quran, tahu artinya atau tidak tahu, dalam surat Asy-Syams, Allah sebutkan ayat 8, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Kami ilhamkan jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Kita ini nggak tahu bacaan itu, ya artinya apa. Tapi ada jaminan dan garansi ketika kita ada kebersamaan dengan Al-Quran, Allah bersihkan hati kita sehingga kita nanti mampu mengenal skala prioritas. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai pedoman, sehingga manusia itu apa hubungannya, apa fitrahnya dengan kita? Kita itu ternyata tidak bisa keluar dari tanda tanya atau kebingungan. Pernah nggak sehari kita nggak bertanya? Tidak mungkin. Orang yang berakal, orang yang masih berakal itu pasti setiap hari dia akan bertanya tentang apapun itu. Bangun tidur, habis ini mau ngapain? Kan gitu. Masaklah kok gosong, kan nanya tuh. Artinya apa? Sebenarnya hidup kita itu butuh dituntun, butuh dibimbing oleh Allah. Butuh dibimbing oleh Allah sehingga manusia itu butuh pedoman, step by step apa yang akan dia kerjakan. Akhirnya kita butuh Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang ketiga, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai rambu-rambu.
atau tidak lagi dijadikan sebagai penegak syariat. Itu yang membuat Rasulullah menangis. Kenapa? Karena umat manusia itu suka mengabaikan Al-Quran, dan fitrahnya manusia itu apa? Hubungannya dengan fitrah kita. Manusia itu suka melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia pikirkan. Kalau kiblatnya adalah otaknya, kiblatnya adalah budaya, kiblatnya adalah kebiasaan masyarakat, hancur tuh, rusak. Contohnya apa? Contohnya sekarang yang dibanggain di Malang itu merot. Kan cuma budaya katanya. Padahal itu kesyirikan jelas. Ya kan, bersekutu sama jin. Ini masyarakat kita biasa. Dianggap biasa. Bahkan kemarin itu ada bagi-bagi takjil gratis tapi sambil merot. Nah, ini kan sudah rancu nih. Semangat antara siam dengan merot itu sendiri, bantengan itu sendiri. Ini mungkin menurut orang biasa, padahal itu kesyirikan. Syirik itu dosanya jauh lebih hina dibandingkan berzina. Seandainya Agustusan kita lihat orang-orang di mana setiap kampung itu kan ada merot, ada bantengannya kan gitu. Enggak terkecuali di sini juga saya lihat banyak gitu. Dan ini masyarakat kita bangga. Bagaimana ceritanya gitu? Di akal sehatnya dikuasai oleh setan, kemudian bangga. Allah sebutkan khalaqal insana fi ahsani taqwim, menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, kemudian malah dia merendahkan diri dengan menjadi banteng begitu. Udah banteng gila lagi ngamuk-ngamuk kan begitu. Subhanallah. Nah, ini manusia begitu. Kemudian contoh lain, ada orang melihat misalnya, oh, ini orangnya kaya gini, usahanya apa? Wah, modalnya harus gede gitu kan. Ya, pinjamlah dengan cara riba misalnya gitu. Alhamdulillah. Atau misalnya ada orang punya anak di usia 30 atau lebih belum menikah, akhirnya dibebaskan untuk pacaran. Gak apa-apa nak, pacaran aja. Yang penting kamu kelihatan laku, ibu malu kalau kamu gak laku. Di masyarakat kita itu rusak. Ini kalau anak sudah hamil baru tahu rasa itu nanti. Nah, masyarakat kita akhirnya kadang-kadang menggunakan akal, menggunakan apa yang dilihat, menggunakan apa yang dilihat, bukan menggunakan Al-Quran sebagai rambu-rambunya. Makanya ini menjadi keluhannya Rasulullah. Dan yang keempat, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai obat. Apa fitrahnya? Manusia tidak akan keluar dari 3 penyakit. Penyakit fisik, penyakit medis, ya, atau penyakit medis. Yang kedua, penyakit psikis, atau nafas, atau jiwa, atau penyakit rohani. Dan yang ketiga, penyakit hati, yang berhubungan dengan spiritualnya. Maka 3-tiganya ini bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Allah sebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu syifa, kesembuhan, dan rahmat dan kasih sayang lil mu'minin, untuk orang yang yakin. Lil mu'minin, untuk orang yang yakin. Kalau yang enggak yakin enggak bisa. Zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para ulama itu kalau sakit dulu langsung Al-Qur'an yang jadi obat. Ini dipraktekkan, coba kita lihat dulu-dulunya. Kok bisa ya Al-Quran bisa menjadi penyembuh? Kebetulan saya, Ustaz, dari 2015 itu aktif di Trans 7 dulu, ada program Ruqyah. Jadi di situ Tibun Nabawi, pengobatan Nabi, mengobati orang dengan Al-Quran. Jadi yang diobati semua penyakit. Ada orang kena cancer, misalnya di Saiful Anwar, bahkan di belakang sini dulu ada, di blok belakang itu saya ngobati, ada salah seorang yang di gejalanya itu kena tumor, gejalanya itu medis. Tapi di ruqyah alhamdulillah Allah mudahkan kesembuhan. Karena ternyata Al-Qur'an setelah diteliti dia bisa mengantarkan frekuensi sampai 2000 Hz. Ketika dibacakan dengan bacaan yang benar, tajwid yang benar, itu bisa mengantarkan frekuensi 2000 Hz. Bahkan ada seorang peneliti dari Jepang namanya Masaru Emoto. Dia penulis buku The True Power of Water. Dia meneliti Al-Qur'an yang dibacakan air. Itu luar biasa. Makanya tidak salah Rasulullah dalam hadis menyebutkan alaikum bisyifa'ain, bagi kalian 2 kesembuhan, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Dan Al-Quran itu memang bisa jadi penyembuh. Bahkan kami punya lembaga yayasan KIHI namanya Quranic Healing International. Dan hari ini saya masih diamanai sebagai ketua KIHI Jawa Timur. Di Jawa Timur, dan biasanya dulu saya weekend itu Sabtu Ahad saya keliling Jawa Timur gitu ya. Untuk untuk ngisi seminar, ngisi kajian-kajian tentang bagaimana Al-Quran itu dikembalikan lagi menjadi obat. Dan itu memang bisa. Ya, itu sangat bisa. Jadi apapun penyakitnya. Maka di KIHI ini kita punya yayasan pondok rehabilitasi untuk orang gila, untuk kecanduan narkoba, kecanduan game online, kecanduan gadget, orang yang kecanduan nonton video porno. Jadi semua kecanduan yang buruk-buruk itu, insya Allah Allah mudahkan. Orang itu ketika dibacain Al-Quran, bahasanya kita menginstal di dalam dirinya itu kebaikan-kebaikan. Karena maksiat itu punya kenikmatan, begitu pun dengan ibadah juga punya kenikmatan. Orang tidak bisa mampu menikmati ibadah karena dia tidak mampu, karena dia sedang menikmati maksiatan. Oleh karena kalau misalnya kita nggak bisa nikmat nih ibadahnya, sholat sering lupa rakaat, ya, kemudian
ide-ide kreatif sering muncul pas sholat. Nah, disebutkan Rasulullah dalam hadis disebutkan inna syayatin yajri minal insan majrad dam. Setan berjalan dalam tubuh manusia itu melalui aliran darah. Ya, kemudian Rasulullah menyambungnya fadayyiku bimajarihi bilju. Maka sempitkan jalan setan itu bilju atau bisiam, dengan puasa atau dengan lapar. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain menyebutkan setan itu dulu Abdullah bin Umar pernah merasakan 2 bulan nggak bisa khusyuk sholatnya. Kemudian dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku 2 bulan nggak bisa khusyuk sholatnya, bagaimana solusinya? Ditepuk dadanya sama Rasulullah, dibacakan Al-Quran. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian ditazkiyah, diajak muhasabah, ya, evaluasi diri, kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian diajarkan isi makna dari Al-Quran, sehingga setan itu tidak suka. Artinya setan itu sifat-sifat buruk itu ternyata bisa dihilangkan. Secara ilmiah nyambung nggak sih gitu ya? Kalau orang bertanya secara ilmiah nyambung nggak sih? Saya beberapa kali, alhamdulillah di tahun 2023 itu saya sering live TikTok dan 7 orang masuk Islam. 7 orang masuk Islam. Di antaranya juga ada yang jadi pendeta. Kami tidak membuka room untuk debat, bukan, tapi diskusi. Tapi banyak diskusi tentang Injil. Alhamdulillah saya ada buka Injil. Terus buka kitab Weda juga, beberapa kitab-kitab umat yang lain untuk didiskusikan, memang bukan untuk diperdebatkan gitu kan. Kita diskusikan, Masya Allah. Alhamdulillah banyak yang dapat hidayah. Bahkan pernah kami menerapi salah seorang non-muslim begitu kan. Kemudian keluarganya nggak terima nih, kamu kenapa berobat ke ustaz gitu kan. Kamu kenapa nggak ke pendeta? Saya sudah pernah ke Bante, ke pendeta, dia pernah kemudian ke dukun, ke kiai, udah pernah kikun lagi. Bukan yang kiai beneran, kikun itu kiai dukun. Itu uskun, ustadz dukun yang ngobatinya dengan cara yang aneh-aneh. Nah, gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan kesembuhan. Artinya apa? Bahkan di bulan Ramadan ini banyak kasus-kasus yang sihir juga ada. Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang mantan dukun di Kromengan sana, di bawahnya Gunung Kawi. Dia bilang, di bulan Ramadan kami mengirim sihir loh. Padahal kan banyak yang bertanya, idza jaa Ramadan, datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa futihat abwab benar, kemudian ditutup wa ghulliqat abwab benar, ditutup pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggunya setan. Nah, ternyata ulama menjelaskan dibelenggu setan di sini artinya bukan jinnya yang dibelenggu, setannya. Tahu setan? Setan itu sifat. Makanya kan dalam surat An-Nas disebutkan minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Yang terbelenggu itu adalah sifat syaitoniyahnya. Sifat yang membuat kita itu abai, yang membuat kita berpaling kepada Allah. Sedangkan setan-setan dari golongan jin berupa iblis dan tentaranya yang besar-besar itu memang kata ulama memang diikat. Tapi buktinya Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan ta'awudz. Kalau seandainya setan itu beneran dibelenggu di bulan Ramadan, kan nggak perlu kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kan begitu. Tetap kita baca auzubillah. Ini menandakan bahwasanya setan itu memang tetap ada. Buktinya apa? Kita baca Al-Quran di bulan Ramadan di 10 hari terakhir masih capek, masih kadang-kadang baru buka Al-Quran mata kita sudah berair, ya kan? Mau sholat terus sudah boyokan langsung gitu kan. Jadi ada hal-hal keluhan-keluhan ini menandakan bahwasanya sifat-sifat setan itu masih ada di bulan Ramadan. Dan memang sihir itu banyak. Kenapa saya katakan begitu? Yang menyebutkan sihir itu adalah Al-Quran sendiri dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Sihir itu memang ada. Ya. Bahkan di dalam awal-awal Al-Baqarah juga alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada yang ghaib. Kadang-kadang masyarakat kita sekarang enggak apa yang namanya istilah. Alah, apaan? Masa dikit-dikit jin. Memang jin, gangguan jin itu ada jelas. Tapi bagaimana porsi kita untuk memposisikan itu untuk kita sikapi. Nah, sikap kita itu bagaimana? Nah, maka harus sesuai dengan kadar-kadar yang ditentukan oleh Rasulullah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Bersikapnya bagaimana? Setan itu bukan untuk diperangi, apalagi untuk ditemenin. Tapi setan itu fungsinya apa? Untuk kita berlindung, sama seperti hujan atau panas terik matahari gitu. Kalau kita keluar nggak berlindung ya kepanasan atau kehujanan. Kita nggak bisa nyalahkan langit, kan begitu? Ya salah kita yang tidak berlindung. Artinya apa? Ketika kita kena gangguan setan, itu menandakan kita kurang berlindung. Dan salah satunya adalah menginstal Al-Quran yang terbaik adalah di 10 hari terakhir sekarang. Yakni di malam-malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Semoga kedepannya nanti kita menjadi orang-orang yang penuh dengan rasa syukur. Karena kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, pasti
Allah sebutkan inna azabi lasyadid. Berat tuh nanti. Pasti kita akan menemukan penghidupan yang sempit. Penyakit tidak kunjung sembuh, hutang tidak kunjung lunas, ya, dan masalah bertumpuk-tumpuk. Itu kenapa? Karena waman a'rada an dzikri tadi, mengabaikan Al-Qur'an. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah sebutkan, "Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, kami biarkan setan menguasai dirinya fa huwa qarin, dan itu akan jadi qarinnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, manusia yang terlahir di atas muka bumi ditemani oleh 3 qarin, 2 qarin dari malaikat dan 1 qarin dari jin. Di dalam surat Qaf disebutkan malaikat itu menemani manusia itu di depan dan di belakangnya, sedangkan setan ada di sebelah kirinya. Setan memang benar ada, itu disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan hadis-hadis juga menyebutkan ada. Bahkan di zaman Rasulullah itu kan Rasulullah pernah mencekik iblis tuh. Ya, itu jelas ada. Kalau kita belajar secara mendalam tentang hadis-hadis Rasulullah, bagaimana kita menyikapi, dan alhamdulillah Allah berikan kita rezeki bulan Ramadan sekarang. Semoga ini menjadi tarbiyah, karena ini sebuah sistem. Kalau ini sebuah sistem, inputnya itu iman, prosesnya itu siam, outputnya itu takwa. Nah, kalau takwanya bermasalah bisa jadi prosesnya tadi apa? Siam, atau inputnya berupa iman itu bermasalah. Oleh karenanya kalau iman kita mau kuat, banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga nilai saya bisa diperbaiki. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah.